Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena Wulandari dan saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya. Salah satu aktivitas manusia yang sering menggunakan peran teknologi yaitu dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan banyaknya kemudahan yang diberikan. Hal tersebut disertai dengan berbagai alternatif media yang ditawarkan, yakni media konvensional atau media tradisional hingga media baru. Dilansir dari katadata.id, salah satu media sosial yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Twitter. Dilansir dari databox.id, diketahui terdapat 18,45 juta pengguna media sosial Twitter di Indonesia pada Januari 2022. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Twitter merupakan suatu aplikasi untuk membagikan tweets, foto, dan video bagi para penggunanya. Selain itu, Twitter juga memiliki banyak fitur, diantaranya adalah reply, retweet, like, dan lain sebagainya. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, Twitter dianggap sebagai media sosial yang ramah karena dapat memudahkan para penggunanya untuk berkomunikasi dan bersosialisasi tanpa dibatasi oleh pertemanan. Twitter pada saat ini bukan hanya digunakan sebagai media sosial untuk dapat menyebarkan gambar, video, dan tulisan hiburan saja. Twitter bukan hanya memanfaatkan konten dalam suatu tweets individu sebagai media informasi dan komunikasi, melainkan juga menggunakan Autobase. Autobase sendiri merupakan suatu akun sebagai sarana untuk bertukar informasi dan berdiskusi mengenai topik dan latar belakang yang sama yang menyatukan semua pengikut Autobase tersebut. Selanjutnya, untuk dapat bertukar informasi dan berdiskusi, para pengikut dari Autobase tersebut harus mengirimkan mention confess atau manifest melalui direct message secara anonim, lalu pesan yang dikirimkan akan otomatis muncul pada akun Autobase. Menurut Mulyana, semakin mirip latar belakang sosial budaya suatu individu dengan individu lainnya, maka semakin efektif komunikasi yang berlangsung antar individu.
sehingga diharapkan individu untuk saling membalas tweet dan membagikan aktivitasnya atau hanya mencari informasi yang sedang trending. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Herbalife yang bertemakan 2020, Diet Decision Survey, diketahui bahwa masyarakat Indonesia menjadikan kesehatan sebagai prioritas selama pandemi. Survei yang dilakukan oleh Herbalife, terdapat 8.000 responden yang merupakan konsumen Herbalife dan tersebar di 8 negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Diketahui bahwa sebanyak 79% responden Indonesia menyatakan bahwa mereka setuju untuk memanfaatkan pandemi sebagai momentum mengubah pola makan dan gaya hidup. Sebanyak 52% responden menyatakan dengan adanya pandemi mereka dapat mempunyai waktu luang untuk mencari informasi mengenai makanan dan pola hidup sehat. Masyarakat Indonesia yang semakin sadar untuk menjalani pola hidup sehat dan dapat mencari informasi mengenai makanan dan pola hidup sehat dapat melalui akun media sosial seperti Twitter. Dengan hadirnya akun Autobase di Twitter, dengan berbagai macam topik seperti topik tentang pekerjaan, skincare, makeup, fashion, makanan, dan topik-topik lainnya. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mencari informasi dan berdiskusi. Salah satu akun Autobase di Twitter dengan username @diatinggi yang dimanfaatkan untuk berbagai informasi maupun berdiskusi mengenai diet, gaya hidup sehat, dan makanan sehat. Akun tersebut digemari oleh beberapa orang karena akun tersebut berguna untuk mendapatkan informasi maupun berdiskusi terkait diet. Akun @diatinggi memiliki pengikut sekitar 139,7 ribu pengikut dengan jumlah tweet sekitar 105.000 tweet. Berdasarkan pernyataan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akun Twitter @diatinggi dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi oleh para followersnya. Lalu selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akun Twitter @diatinggi dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi oleh para followersnya. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akun Twitter @diatinggi dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi oleh para followersnya. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki dua manfaat, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademis, yang pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai media sosial dan kebutuhan informasi. Lalu, manfaat yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis sendiri, yang pertama adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk praktisi media sosial.
Selanjutnya adalah konsep. Konsep dalam penelitian ini adalah komunikasi massa. Menurut Fredson, komunikasi massa berbeda dengan jenis komunikasi lainnya, yakni dengan adanya suatu kenyataan di mana komunikasi massa diperuntukkan untuk jumlah populasi dari bagian suatu kelompok. Komunikasi massa mempunyai alat-alat khusus untuk menyampaikan suatu pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima langsung oleh khalayak. Alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan dari komunikasi massa disebut dengan media massa. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak dahulu dan tetap digunakan hingga saat ini, seperti surat kabar, majalah, film, televisi, dan internet. Hadirnya sejumlah media massa baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan media massa sebelumnya disebut dengan media baru. Media baru sering dipelajari sebagai bagian dari salah satu konsep globalisasi. Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami serangkaian proses yang saling berkaitan. Media baru menjadi salah satu konsep globalisasi dan dampaknya karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi tanpa adanya batasan. Media baru menurut Terry Flew lebih menekankan kepada format isi media yang dikombinasikan dan kesatuan data berupa teks, suara, gambar, dan sebagainya dalam format digital. Salah satu media baru yang digemari pada saat ini adalah media sosial. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiens mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda antara individu audiens. Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya, maka hasil dari penelitian ini akan menjelaskan audiens menggunakan akun Twitter @diatinggi sebagai pemenuhan kepuasan akan kebutuhan informasi. Selanjutnya, variabel. Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya, maka variabel penelitian ini adalah kebutuhan informasi. Menurut Case, kebutuhan informasi adalah suatu keadaan di mana individu menyadari bahwa pengetahuan yang ia miliki tidak cukup untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Krikelas berpendapat bahwa kebutuhan informasi akan hadir saat wawasan yang ada dalam diri individu kurang dari yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan individu untuk mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Guha berpendapat bahwa terdapat 4 jenis kebutuhan terhadap informasi. Yang pertama, current need approach, yaitu menggunakan pendekatan kepada kebutuhan pengguna informasi yang bersifat terbaru. Pengguna berinteraksi melalui sistem informasi dengan cara yang sangat umum untuk dapat meningkatkan pengetahuan. Lalu yang kedua ada everyday need approach, merupakan pendekatan terhadap kebutuhan pengguna yang bersifat khusus dan dalam waktu yang singkat. Informasi yang dibutuhkan pengguna adalah informasi yang secara rutin dicari oleh para pengguna. Lalu ada exhaustive need approach, merupakan pendekatan terhadap kebutuhan pengguna akan informasi yang mendalam. Pengguna informasi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap informasi yang dibutuhkan, relevan, dan lengkap. Lalu yang terakhir ada catching up need approach, merupakan pendekatan pengguna akan informasi yang singkat
dan lengkap, khususnya terkait dengan perkembangan terakhir suatu subjek yang dibutuhkan dan hal-hal yang bersifat relevan. Selanjutnya, paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretif. Paradigma interpretif berarti peneliti menarik makna dari temuan analisis data. Makna tersebut dapat menghasilkan pelajaran, informasi untuk membandingkan dengan literatur atau pengalaman pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan akun Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Pendekatan penelitian kualitatif mendukung cara memandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas situasi. Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana followers akun Twitter @diatinggi menggunakan Twitter sebagai media informasi. Selanjutnya yaitu teknik penarikan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena hanya mereka memilikinya atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan kriteria informan, yakni pernah mengirimkan manifest melalui direct message ke akun @diatinggi. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama, keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu. Keabsahan data kualitatif didasarkan pada penentuan apakah data yang ditemukan akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Keabsahan data dalam kualitatif mengacu pada sejauh mana hasil penelitian satu secara akurat mewakili data yang dikumpulkan atau validitas internal dan dapat digeneralisasikan atau ditransfer ke konteks atau setting lain atau validitas eksternal. Penelitian ini menggunakan keabsahan data triangulasi sumber data.
triangulasi sumber data dari berbagai sumber untuk memeriksa bukti dari sumber dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren untuk tema. Jika tema ditetapkan berdasarkan konvergensi beberapa sumber data atau perspektif partisipan, maka proses ini dapat diklaim sebagai penambah validitas penelitian. Selanjutnya adalah coding. Coding dalam penelitian kualitatif merupakan pengaturan data mentah ke dalam kategori konseptual dan membuat tema atau konsep. Menurut Strauss, pada tahun 1987, terdapat 3 jenis pengkodean data kualitatif, yakni open coding, axial coding, dan selective coding. Yang pertama, open coding dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsepkan, dan mengkategorikan hal-hal yang ditemukan ke dalam teks hasil wawancara. Lalu selanjutnya ada axial coding dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat hubungan antara kategori dan subkategori. Yang terakhir, selective coding dalam penelitian ini dilakukan dengan memindai semua data dan kode sebelumnya, mencari secara selektif kasus yang mengilustrasikan tema, dan membuat perbandingan setelah sebagian besar atau semua pengumpulan data selesai. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Kolbe dan Burnett pada tahun 1991 berpendapat bahwa analisis konten merupakan metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbolis dari semua bentuk komunikasi yang terekam. Analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan sejenisnya. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejumlah besar informasi tekstual secara sistematis, mengidentifikasi ikatan yang tepat seperti keberadaan kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana followers akun @diatinggi memanfaatkan akun tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasinya melalui wawancara. Selanjutnya, yang terakhir adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini mendapatkan data dari wawancara mendalam yang mana tidak semua informan belum tentu menjawab hal yang sama, dan informan yang diwawancara belum tentu mewakili populasi yang diteliti. Lalu, kelemahan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification. Teori ini memiliki kelemahan, yakni tidak bersifat teoritis karena masih kabur dalam mendefinisikan konsep-konsep utama kebutuhan dan memiliki fokus yang sempit terbatas pada individu. Pendekatan ini berdasarkan pada konsep-konsep psikologis seperti kebutuhan, mengabaikan struktur sosial maupun tempat media berada dalam struktur tersebut. Sekian presentasi saya mengenai pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.